Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusak Laswa Irhami, NIM 2020-53007 dari kelas P. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-5 dan implementasinya. Nah, pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian dan kepanjangan dari COVID. Apa sih kepanjangan dari COVID itu? COVID atau lebih dikenal dengan Control Objective for Information and Related Technology. Nah, COVID sendiri itu adalah suatu panduan kerja dalam pengelolaan teknologi informasi yang disusun oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association dan ITGI atau IT Governance Institute. Nah, di dalam COVID-5 sendiri menyediakan kerangka yang komprehensif yang membantu enterprise meraih sasaran dalam tata kelola dan manajemen TI di enterprise. Kemudian, COVID-5 bersifat umum dan dapat diterapkan pada berbagai ukuran enterprise, baik bersifat komersial, non-profit, maupun sektor publik. Nah, kemudian selanjutnya ada evolusi COVID. Nah, di sini ada evolusi COVID mulai dari tahun 96, 98, tahun 2000, tahun 2005, kemudian ada tahun 2012. Nah, di situ sudah ada grafiknya. Yang 1906 digunakan untuk pada COVID T1 yaitu untuk proses audit. Kemudian pada tahun 1998 COVID-2 untuk proses kontrol. Untuk COVID-3 pada tahun 2000 untuk proses manajemen. Kemudian pada 2005 COVID-4.0/4. Nah, itu untuk IT governance. Kemudian tahun 2012 COVID-5 untuk governance of enterprise IT. Nah, grafik ini bersumber pada Unbusiness Framework from ISACA at www.isaka.org/COVID. Nah, selanjutnya, mengapa COVID-5? Nah, alasannya yaitu yang pertama, menyediakan kerangka tata kelola dan manajemen yang diperbarui dan sesuai untuk informasi enterprise dan teknologi yang terkait. Yang kedua, mengintegrasikan seluruh kerangka dan panduan utama ISACA serta selaras dengan kerangka dan standar utama lainnya. Nah, di dalam enterprise sendiri itu terdapat COSO RM, ISO AIC 9000, ISO AIC 31000. Kemudian pada IT relate yaitu ada ISO AIC 38500, ITIL, ISO AIC 27000 series, TOGAF, kemudian ada PMBOK or PRINCE2 or CMMI. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pembahasan tentang informasi. Apa sih informasi itu? Informasi merupakan sumber daya utama bagi setiap enterprise. Informasi dibuat, digunakan, dipertahankan, ditutup, dan dihancurkan. Kemudian, dalam teknologi memainkan peran penting dalam aksi-aksi tersebut. Teknologi tumbuh pesat di seluruh aspek kehidupan bisnis dan personal. Nah, kemudian apa sih manfaat informasi dan teknologi bagi enterprise? Nah, manfaatnya ada di slide berikut ini. Yang pertama, enterprise dan eksekutif berkepentingan untuk yang pertama, mengelola informasi berkualitas pendukung keputusan bisnis. Yang kedua, membangun nilai bisnis dari investasi TI, yaitu mencapai sasaran strategis dan mewujudkan manfaat bisnis melalui penggunaan TI secara efektif dan inovatif. Yang ketiga,
mencapai keunggulan operasional melalui aplikasi teknologi yang handal dan efisien. Selanjutnya, mengelola risiko terkait TI pada level yang dapat diterima. Kemudian, mengoptimalkan biaya layanan TI. Nah, bagaimana sih realisasi manfaat tersebut untuk membangun atau membentuk nilai bagi stakeholder? Selanjutnya, nah di sini merupakan slide yang membahas tentang nilai bagi stakeholder. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, enterprise menerapkan tata kelola dan manajemen informasi dan aset TI. Yang kedua, Dewan Enterprise, eksekutif, dan manajemen harus memperlakukan TI setara dengan bagian bisnis penting lainnya. Yang ketiga, enterprise dituntut untuk memenuhi hukum, regulasi, dan kebutuhan kontraktual dalam penggunaan informasi dan teknologi. Dan yang terakhir ada COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif yang mendukung enterprise mencapai sasaran dan menghasilkan nilai melalui tata kelola dan manajemen TI enterprise. Nah, pada selanjutnya yaitu ada kerangka COVID-5. Secara sederhana, COVID-5 membantu enterprise membangun nilai yang optimal dari TI dengan mengelola keseimbangan antara realisasi manfaat dan optimasi level risiko dan penggunaan sumber daya. COVID-5 memungkinkan informasi dan teknologi yang terkait untuk dikelola secara holistik bagi keseluruhan enterprise, mencakup area bisnis dan fungsional secara keseluruhan dengan mempertimbangkan manfaat TI bagi stakeholder internal maupun eksternal. Nah, selanjutnya ada prinsip COVID-5. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama, ada memenuhi kebutuhan stakeholder. Yang kedua, mencakup enterprise end-to-end. Yang ketiga, menerapkan single integrated framework. Yang keempat, memungkinkan pendekatan holistik. Dan yang terakhir, memisahkan tata kelola dengan manajemen. Nah, di sini ada penurunan sasaran. Nah, di sini ada grafik yang pertama, pendorong stakeholder yaitu lingkungan, kemudian evolusi teknologi. Nah, kemudian ke bawah yang kedua yaitu ada kebutuhan stakeholder. Yang pertama itu ada realisasi manfaat, optimisasi resiko, optimisasi sumber daya. Nah, di dalam sasaran di bawahnya ada sasaran enterprise, kemudian sasaran terkait TI, kemudian sasaran enabler. Nah, kemudian di sini ada COVID-5 enabler. Yang pertama, ada principle, policy, and framework. Nah, yang pertama ini merupakan suatu prinsip, kemudian keamanan, kemudian framework. Yang kedua ada proses, yang ketiga ada struktur organisasi, kemudian yang keempat ada culture, ethic, and behavior, yaitu budaya, etnis, dan kebiasaan. Yang kelima ada informasi, yang keenam ada pelayanan, infrastruktur, dan aplikasi. Kemudian yang ketujuh ada people, skill, and competence, yaitu ada sumber daya manusianya, kemudian kompetensi, dan kemampuan. Nah, masing-masing enabler memerlukan input dari enabler lain dan menghasilkan output bagi enabler yang lain. Nah, kemudian di sini ada model referensi proses. Nah, di situ ada dua kotak. Yang pertama ada tata kelola, yang kedua ada manajemen. Nah, di dalam tata kelola paling atas sendiri di bagian pucuknya yaitu ada kebutuhan bisnis. Nah, kebutuhan bisnis itu tentunya memerlukan evaluasi. Nah, di dalam evaluasi itu terdapat hal yaitu pengarahan dan pengawasan. Kemudian dalam pelaksanaannya yaitu ada manajemen.
Yang pertama ada perencanaan, kemudian ada pembangunan, ada pelaksanaan, dan pengawasan. Dan jika semua proses itu terjadi antara pihak manajemen dan pihak tata kelola, ada feedback dari pihak manajemennya itu sendiri. Nah, di sini ada COVID-5 enabling process. Nah, di sini merupakan proses for governance of enterprise IT. Nah, seperti ini grafiknya. Nah, kemudian di sini ada praktek manajemen. Nah, di dalam sini ada manajemen praktis, input dan outputnya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya ada siklus implementasi COVID-5. Nah, di situ ada 3 warna masing-masing dari lingkaran. Lingkaran yang paling luar yaitu tentang manajemen program. Kemudian yang kedua ada mengubah keberadaan. Yang tengah, kemudian yang paling dalam itu ada siklus hidup perbaikan. Nah, kemudian yang pertama di sini ada what are the driver, yaitu apa yang menjadi penggeraknya. Di sini ada initiate program, kita menginisiasi sebuah program, kemudian kita menetapkan keinginan untuk berubah. Dan yang ketiga ada recognize need to act, yaitu mengenali kebutuhan untuk bertindak. Yang kedua ada where are we now, di mana kita sekarang. Nah, di dalam poin ini yang pertama ada menentukan masalah dan peluang. Kemudian ada form implementation team, yaitu ada implementasi dari suatu tim. Kemudian yang ketiga ada assess current state, yaitu nilai pada saat ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada where do we want to be, di mana kita ingin menjadi sesuatu. Nah, di sini kita yang pertama ada menentukan peta jalan, kemudian ada communicate outcome. Nah, kemudian kita mengkomunikasikan hasil, dan kemudian ada define target state, yaitu mendefinisikan target yang telah dicapai. Kemudian yang keempat ada what needs to be done. Nah, yang keempat apa yang perlu dilakukan? Yang pertama ada menjalankan program. Yang kedua ada identify role players, itu mengidentifikasi peran dari pemain. Kemudian ada build improvements, yaitu membangun perbaikan. Yang kelima ada bagaimana kita telah ada di sana. Nah, di sini ada execute plan, yaitu menjalankan rencana. Kemudian operate and use, kita mengoperasikan dan menggunakan. Kemudian kita ada implement improvement, yaitu mengoperasikan peningkatan implementasi. Kemudian yang keenam ada did we get there, apakah yang kita dapatkan di sana. Kemudian yang di poin ke-6 yang pertama ada realize benefit, yaitu menyadari akan manfaatnya. Kemudian yang kedua ada embed new approaches, yaitu menyematkan pendekatan yang baru. Kemudian ada operate and measure, yaitu mengoperasikan. Kemudian yang terakhir ada how do we keep the momentum going, yaitu bagaimana kita menjaga momen tersebut.
Yang pertama yaitu review effectiveness, yaitu kita meninjau efektivitasnya. Yang kedua ada sustain, yaitu mempertahankan. Yang terakhir ada monitor and evaluate, yaitu memantau dan mengevaluasi. Nah, selanjutnya di sini ada model kapabilitas proses. Nah, di dalam model kapabilitas proses ini terdapat atribut kemampuan proses generik. Nah, yang 0 itu ada incomplete process, yaitu proses yang tidak lengkap. Kemudian yang 1 ada perform process, yaitu proses yang dikelola. Nah, di dalam proses dikelola itu ada proses performance, yaitu proses dari kinerjanya. Yang kedua ada manage process, yaitu proses yang dikelola. Nah, di dalam situ ada performance management, yaitu manajemen kinerja. Kemudian yang kedua ada work product management, yaitu manajemen produk kerja. Yang ketiga ada established process, yaitu proses yang telah ditetapkan. Nah, di dalam sini ada process of definition, yaitu mendefinisikan prosesnya. Kemudian ada proses deployment, yaitu menyebarkan proses tersebut. Kemudian ada predictable process, yaitu proses yang dapat diprediksi. Yang pertama ada proses manajemen, kemudian ada kontrol dari proses tersebut. Kemudian yang kelima ada optimizing process, yaitu mengoptimalisasikan proses. Di situ ada proses innovation, yaitu inovasi proses, dan ada proses optimization, yaitu optimisasi dari suatu proses itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu ada contoh implementasi. Nah, di sini ada alur implementasi. Yang pertama ada pemahaman company profile RSMB. Yang kedua ada pemetaan arahan bisnis RSMB ke enterprise goal. Kemudian ada pemetaan enterprise goals ke IT related goals. Kemudian ada pemetaan IT related goal ke IT related process pada domain BAI. Kemudian ada interpretasi domain BAI COVID-5. Nah, di selanjutnya ada pengumpulan informasi. Yang pertama ada wawancara, kuesioner, monitoring, dan dokumentasi. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi knowledge process dan pengukuran capability level. Kemudian evaluasi gap capability level dan rekomendasi. Nah, di sini ada proses bisnis RSMB. Yang pertama ada firm infrastruktur. Di situ ada sistem informasi rumah sakit, administrasi, dan manajemen. Yang kedua ada Human Resource Management, di situ ada K3, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, kemudian ada layanan keperawatan, kemudian ada teknologi development, yaitu ada laboratorium, lab IT, farmasi, radiologi, kemudian rekam medis. Kemudian ada procurement, yaitu kebersihan sarana prasarana, sirkulasi obat, layanan gizi, layanan kamar operasi, kemudian ada layanan daerah. Nah, di situ ada lainnya, yaitu ada inbound logistik, yaitu ada pendaftaran dan penerimaan pasien. Kemudian ada operation, yaitu perawatan pemberian obat, pengukuran kesehatan, pelayanan intensif, dan pengendalian infeksi. Kemudian ada outbound logistik, yaitu pemulangan pasien, pelayanan rehabilitasi medis. Nah, selanjutnya ada contoh penurunan
sasaran. Di sini ada stakeholder driver. Nah, di sini ada implementasi sistem informasi, kemudian ada penanganan EHR. Nah, yang dibutuhkan oleh stakeholder yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional, bermutu, terjangkau, dan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian ada enterprise goal-nya, yaitu meningkatkan produktivitas operasional dan staf. Nah, di sini ada pemetaan relasi dan sasaran enterprise ke sasaran IT terkait. Nah, di sini ada enterprise goal, kemudian ada IT related goal. Nah, di sini ada tabel IT related goal dan enterprise goals-nya. Seperti ini tabelnya. Nah, kemudian contoh operational and staff productivity yaitu dengan kode EG14. Nah, di sini penerapan EHR mendorong produktivitas operasional dan staf untuk mempercepat pelayanan statistik operasional rumah sakit, percepatan terhadap penerimaan pasien, serta percepatan produktivitas staf dalam menyediakan informasi kesehatan pasien. Nah, di sini ada primary dan secondary. Dalam primary ada kode IDRG8 yaitu untuk penggunaan aplikasi, informasi, dan solusi teknologi yang memadai. Yang secondary ada kode IDRG05 yaitu merealisasikan manfaat dari investasi TI dan portofolio layanan. Nah, kemudian ada kode PAI 01 yaitu Manage Programs and Project. Nah, dalam proses ini mengelola seluruh program dan proyek dari portofolio investasi melalui strategi enterprise dan jalur koordinasi meliputi inisiasi, perencanaan, pengendalian, implementasi program dan proyek, serta penutupan melalui review pasca implementasi. Nah, di sini ada BAI 01 yaitu mengelola program dan proyek. Nah, di sini ada deskripsinya yaitu proses ini mengelola seluruh program dan proyek dari portofolio investasi melalui strategi enterprise dan jalur koordinasi meliputi inisiasi, perencanaan, pengendalian, implementasi program dan proyek serta penutupan melalui review pasca implementasi. Nah, tujuannya yaitu merealisasikan manfaat dan mengurangi resiko delay, biaya dan penurunan nilai yang tidak diharapkan dengan meningkatkan komunikasi serta keterlibatan pengguna, menjamin nilai dan kualitas hasil proyek, serta memaksimalkan kontribusi investasi dan portofolio layanan. Ada contohnya yaitu matriks atau contoh yaitu tingkat kepuasan stakeholder dalam lingkup program dan layanan yang berjalan. Kemudian jumlah insiden terkait IT yang tidak teridentifikasi di awal program. Jumlah proyek yang berjalan on time dan on budget. Nah, di sini ada pihak-pihak yang terlibat dalam kode BAI 01 yaitu mengelola proyek dan program yaitu ada eksekutif bisnis, komite strategis, dan CIO. Kode kedua yaitu BAI 0102 inisiasi program yaitu CEO, pemilik proses bisnis, komite strategis, dan manajemen proyek. Nah, di sini ada contoh analisis gap dan rekomendasi. Contohnya yaitu knowledge activity pada BAI 01.03. Nah, hasil pengukuran yaitu manajemen stakeholder engagement menunjukkan bahwa activity berada pada level predictable score yaitu 4,14, sedangkan secara reality baru mencapai level perform score 1,73. Dengan indikasi utama ditunjukkan dengan masih perlunya peningkatan intensitas pertemuan yang membahas evaluasi EHR di RSMB. Kemudian di sini ada knowledge activity pada BAI 014 yaitu develop and maintain the programs plan menunjukkan bahwa activity berada pada level predictable dengan skor 3,25, sedangkan secara reality baru mencapai level
perform, yaitu dengan skor 1,67. Nah, di sini ada contohnya. Kemudian di sini terdapat referensi dari dua nama tersebut. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.